Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih, mengertikah saudara bahwa jika pada saat ini semakin banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai tempat, mereka adalah pelayanan untuk pendamaian? Setiap yang dinyatakan dalam pemberitaan Injil adalah untuk mereposisi setiap orang dalam posisi awalnya sebagai yang diciptakan oleh Yang Maha Agung sebagai manusia sejati. Yesus datang ke dunia untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Sehingga ada sesuatu yang menarik yang diucapkan oleh Rasul Paulus sendiri. Ia pernah berkata demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Padahal Yesus tidak berdosa, mengapa Dia dibuat menjadi dosa? Karena kita mengerti satu hal, kemanusiaan manusia ini adalah yang bersifat fisik. Dan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai manusia lebih condong melakukan sifat-sifat dari dunia gelap. Itu tidak dapat dipungkiri. Sehingga ketika kita melihat sosok Yesus Kristus, maka kita akan memposisikan diri kita bahwa ada suatu kemungkinan yang akan mungkin bisa terjadi jika kita berada di dalam Kristus. Dan pemahaman ini menjadi hal yang begitu konstruktif untuk membawa kita kepada reposisi kita sebagai manusia yang harus diberdayakan. Dan itulah mengapa Rasul Paulus menyampaikan integritasnya. Mengapa kami disebut sebagai pelayan-pelayan? Karena kami ingin menyatakan dan memberitakan kabar pendamaian itu. Sehingga kami disebut sebagai pelayan untuk pendamaian. Dan oleh karena itu saudaraku, apa yang boleh diterima oleh hamba-hamba Tuhan semuanya berasal dari Allah. Saya juga harus berkata kepada saudara, saudara juga adalah bagian dari instrumen itu. Jika ada yang berprofesi, memiliki panggilan dalam profet sebagai hamba Tuhan, dan saudara memiliki profesi dalam pekerjaan saudara apapun itu, ternyata kita memiliki instrumen yang sama. Semua pemberian itu yang baik berasal dari Allah. Sehingga jika itu adalah pekerjaan yang baik yang Tuhan torehkan kepada saudara, maka itu harus menjadi kemuliaan bagi Dia. Tetapi hamba Tuhan hanyalah sebagai perantaraan Kristus yang mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang kita telah terima hari ini sebagai bentuk dari pelayanan itu adalah karena hamba Tuhan itu dipercayakan untuk pelayanan pendamaian itu kepada saudara. Maka saudaraku yang terkasih, mengertilah setiap pemahaman ini. Tidak perlu saudara berkata ini itu. Tetapi yang terpenting bagi saudara adalah aku memastikan jalan hidupku benar-benar setia dan aku akan mengakhiri hidupku pada finish nanti memelihara imanku, mendengarkan setiap pemberitaan pendamaian itu dari hamba-hamba Tuhan yang diperkenankan karena mereka berasal dari Allah. Tetapi harus saudara pahami satu hal, ujilah segala sesuatu. Jangan ketika saudara mendengarkan langsung mengaminkannya, padahal itu adalah pengajaran-pengajaran yang sesat.
mengerti setiap yang datang dari Allah akan membawa manusia itu kepada Allah. Tetapi mereka yang mengatasnamakan Allah, mereka juga bisa menjadi luar biasa, tetapi tidak membawa jemaat kepada Allah, tetapi membawa jemaat itu kepada dirinya. Kita tidak boleh bermegah atas manusia, tetapi kita harus bersukacita karena berada di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima hari ini. Semua yang Engkau utus adalah untuk pemberita pendamaian. Terima kasih ya Bapa, kami masih memiliki itu. Dan kiranya Engkau menyertai kami sehingga kami terus merespon pemberitaan pendamaian itu. Sehingga kami memastikan diri kami benar berada di dalam Kristus, dalam iman yang sejati. Pelihara kami ya Bapa, sehingga apa yang boleh kami kerjakan adalah bagian dari instrumen yang membuat kami semakin memuliakan Engkau secara holistik. Terima Tuhan pujian kami, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.